apa sih jebol birahi bawah ataupun setting bawah, setting pakan bawah, setting burungnya di tingkat bawah. Oke, mari kita bahas. Jadi sharing setting tentang jebol birahi bawah itu ada dua faktor. Yang pertama bisa kembali ke karakternya dia. Nah, karakternya dia itu seperti apa? Terkadang kita mengetahui burung itu ya beralih fungsi ataupun berpikir bahwa harusnya kita birahi atas itu, burung birahi itu akan ngekek. Itu benar. Tapi dikembalikan lagi selama birahinya yang kedua, birahinya aman, birahi kawinnya dan birahi emosinya aman, karakternya kembali ke setelan semula. Oke, jebol birahi bawah adalah sharing setting tentang burung kita, lovebird kita itu diberikan pakan bawah ataupun kadarnya di bawah millet putih, millet kiloan biasa. Jadi ini millet putih, millet kiloan ya, ini millet jebol birahi bawah. Artinya adalah kita kembalikan ke fungsi 0. Pakannya tanpa karbohidrat tinggi, proteinnya tidak tinggi, tapi dikembalikan ke 0 settingan awal. Seperti kita berbicara tentang baby ataupun PAUD, itu kan settingannya 0 karena dia masih belum ada birahi kawinnya dan birahi emosinya masih tipis. Kenapa dia ketika diberi pakan kenceng ataupun EF dia nembak? Karena yaitu tadi dikatakan birahi itu adalah burung bunyi. Burung bunyi adalah burung birahi. Tapi itu PAUD, berlaku PAUD sama baby, ya kan? Jadi 80% 70% PAUD ataupun baby tidak memakai pakan pun tidak apa-apa, tapi kecuali dia tidak ada bakat, terus tidak maksimal bunyinya, ya baru kita berbicara pakan. Pakannya pun itu medium. Tapi kita bahas kali ini untuk jebol birahi bawah ataupun drop birahi bawah, artinya mengamankan titik nyamannya burung tersebut tanpa protein dan karbohidrat yang terlalu tinggi. Jadi mengenolkan untuk dewasa, ya kan? Untuk dewasa itu dinolkan. Jadi terkadang orang-orang selalu bilang, "Loh Mas Bebs, kalau berbicara soal jebol birahi atas itu gimana?" Itu dikatakan ketika burung itu proteinnya tinggi, kadarnya tinggi. Itu berlaku pada burung yang setelannya birahinya tinggi. Tapi kalau birahinya rendah, bisa jadi burung itu macet, nggak bunyi, durasinya hilang. Itulah yang terjadi. Karena ya mohon maaf sebelumnya, karena saya tidak mau menyesatkan beb-beb semuanya. Kalau kita harus tinggi, tapi tingginya itu batasnya seperti apa? Jebol birahi bawah aman Bebs untuk burung kita, sehingga mulai dari baby, PAUD ataupun dewasa itu tetap aman. Nah, terkadang kita hanya memberikan pakan yang terlalu kencang tapi birahi kawinnya tidak aman. Nah, jebol birahi bawah ini saya ulangin kembali. Jebol birahi bawah ini dia menstabilkan untuk birahi kawinnya, menstabilkan untuk birahi emosinya. Titik 0 Bebs ya. Titik 0, ingat titik 0 ya. Jadi mengembalikan performa awal, mengembalikan karakter awal. Nah, settingan di rumah seharusnya seperti itu. Baru setting di gantangan bisa dinolkan karena dia terlalu birahi tinggi ya. Mau ndak mau kita jebol birahi bawah. Tapi kalau dia birahinya harus ditarik di gantangan, itu tadi bisa memakai millet kiloan putihan, ya kan. Ini jebol birahi bawah nih pakan. Ini ada yang namanya millet putih kiloan. Atasnya lagi ada pakan medium ataupun pakan high ataupun pakan atas lainnya yang bernutrisi dan berprotein tinggi dan berkarbohidrat tinggi. Yang terpenting adalah titik aman untuk jebol birahi bawah. Nah, jebol birahi bawah tadi kan berbicara tentang karakter sama birahi. Ini ada lagi, jebol birahi bawah bisa dibuat vector, bisa dibuat konslet. Nah, seperti apa Bebs? Nah, oke. Kita kupas tuntas semuanya ya. Kita sharing setting semuanya, santai, jangan terlalu getu-getu. Bahasa Jawanya getu ataupun bahasa Indonesianya itu terlalu serius amat tuh. Jadi gini, ada kembali ke karakter karena dia kan
mengenolkan burung, ya kan, mengenolkan burung, birahinya aman, birahi kawan aman, birahi emosinya aman. Berbicara soal vektor itu terbiasa dengan yang namanya harian, pakan, jebol, birahi bawah ataupun pakan rendah. Upayakan dia settingannya rendah, ya, ini rumahan. Tapi kalau di gantangan biasanya rendah, millet putih atau medium. Jadi hati-hati dalam memilih pakan untuk burung kita. Apabila burungnya terlalu tinggi, pakailah sistem jebol birahi bawah. Keuntungannya adalah dia aman, durasinya aman, dan juga di gantangan ataupun di lomba burung bisa disetel lebih tinggi tanpa harus takut untuk birahinya terlalu tinggi. Jadi terkadang ya itu tadi saya ulangin kembali, terkadang kita hanya terfokus pada burung kita, tidak harus burung bunyi di rumah, harus burung bunyi di gantangan. Ada juga karakter burung tidak bunyi di rumah tapi di gantangan bunyi. Nah itu tadi gunanya jebol birahi bawah adalah untuk memaksimalkan karakter, birahinya aman. Terus yang terakhir adalah burung itu tidak terlalu bunyi di rumah. Karena terkadang kita merawat burung kan banyak toh di rumah. Terkadang kalau birahinya terlalu tinggi, emosinya terlalu tinggi, ada burung lainnya walaupun tidak terlihat, cak-cak gitu langsung dia bunyi, cak-cak bunyi, Nah, itu jelek kalau di gantangan karena dia takutnya gembos ataupun bunyi di bawah sebelum dinaikkan ke lomba, habis tuh, ya kan, energinya habis. Ketika di gantangan hanya kak, hanya terdiam saja. Itulah fungsinya jebol birahi bawah. Itu berbicara vektor ya. Terus kalau berbicara konslet, nah ini yang ya terkadang kita ya mohon maaf apabila salah kata dari saya, dan juga mohon maaf bukan maksud saya untuk menggurui atau enggak, karena di sini kita sharing bersama ya. Jebol birahi bawah fungsinya adalah ketika kalian memakai pakan kenceng untuk jantan ataupun untuk betina, itu kadang jantan banyak yang lip sync. Wah, lip sync. Ya kan, cuma melet-melet, terus cuma gini-gini tok, kek tapi gak bunyi. Itu bagus. Tapi bagaimana cara membunyikan burung tersebut? Ya pakailah sistem jebol birahi bawah. Jebol birahi bawah adalah fungsinya ketika burung itu ngelok, dikembalikan ke awal untuk mengeluarkan bunyinya. Enaknya seperti itu, jangan bermain atas terus, karena tidak semua burung suka pakan tinggi, EF tinggi ataupun settingan tinggi. Yang ditakutkan di gantangan yaitu tadi birahinya keluar semuanya, antara birahi kawin ataupun emosinya keluar semua, sehingga mengakibatkan burung macet, ngeloknya macet ya, ngelok tidak bunyi, durasinya tidak keluar, hanya kakak, hanya ngetlak saja. Yaitu tadilah fungsinya jebol birahi bawah, mengenolkan, ya kan, mengenolkan kembali settingan burung kita dari awal, seperti kayak baby, tanpa birahi kawin, tanpa birahi emosi. Pahami ya, saya berulang kali pahami, jebol birahi bawah jangan khawatir kalau burungnya tidak bunyi di rumah. Tapi ketika di gantangan, itu tadi yang terpenting settingannya 0 dulu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan silahkan ditekan komen di bawah. Jangan lupa subscribe sebanyak-banyaknya, karena panjang umur untuk channel YouTube kita kali ini, ya kan. Oke, see you next tomorrow. Sampai jumpa, ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Komen di bawah akan selalu saya bahas.